Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam buat Rasulullah. Mahasiswa mikro yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sedikit kontrak kuliah kita mikro teaching berdasarkan RPS silabus yang sudah saya share di Google Classroom. Sebelumnya saya mengingatkan satu, dari 12 mahasiswa yang ikut mikro masih ada 3 orang yang belum apa namanya tuh? Start. Ya, belum ada 3 orang yang belum bergabung atau belum disetujui oleh dosen PA-nya. Siapa itu? Yang hadir ini ada? Halo? Dibuka dulu mic-nya sebelum coba dibuka dulu mic-nya. Sudah disetujui PA semua? Yang hadir ini? Halo? Pak. Sudah? Kemungkinan belum, Pak. Belum. Dihubungi dosennya ya. Iya, Pak. Satu. Ya, Pak. Yang kedua, dari semua yang ikut, yang bergabung ke Google Classroom, berapa orang kemarin ini? Kita lihat ya. Sudah semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada 1 orang lagi yang belum bergabung ke Google Classroom. Paham ya? Jadi tolong yang belum diingatkan. Baik. Sebelum masuk ke RPS, kita sudah tergabung ke Google Classroom. Di Google Classroom ini, yang pertama sekali Anda lakukan adalah mengklik daftar hadir. Oke, ini sudah ada 3 orang. Ini sudah saya kembalikan. Oke, jadi nah ini yang hadir baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak itu di absen kita, paham itu? Jadi tolong yang bergabung dengan Google Classroom di awal perkuliahan ambil absen dulu dan dipastikan Anda mengambil absen. Absennya mengklik kata hadir di Google Classroom. Nah, nanti ini bisa jadi laporan bagi saya bahwa Anda betul-betul. Yang belum baru ini Ferani, Nova, Fitri Jannah, Rabiatul Mardiamid. Oke, nanti ini boleh menyusul absen ini. Saya rentang waktunya 1 minggu, boleh absennya sampai minggu depan. Lewat dari pertemuan minggu depan berarti Anda sudah dianggap tidak hadir. Itu ya. Nah, ini masalah kehadiran. Ini sudah ada yang komentar. Wah. Oke. Ini tidak perlu dibuat nama NIM ini. Tapi untuk yang pertama ini bolehlah, tidak masalah buat nama NIM.
Oke, enggak masalah. Tapi yang perlu Anda tulis di sini sebenarnya minggu besok bukan ini lagi. Untuk minggu ini boleh nama NIM. Saya akan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa jawabnya di bawah? Fitri, betul Jannah. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ditulis di bawah Waalaikumsalam. Kemudian diklik hadir. Kan ada hadir di atas ini. Ini Pak. Berarti Anda sudah hadir kuliah 4 SKS. Karena absennya 1 kali saja. Hadir baru ya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Setelah Anda dinyatakan hadir, maka ini udah masuk absen semua, bagus. Wah, hebat ini karena sudah semester atas ini ya. Kayaknya sudah ahli kalian nampaknya ini. Sudah hebat ini. Wah, udah alhamdulillah semua yang bergabung dengan Google Classroom sudah absen. Alhamdulillah, berarti Anda sudah dinyatakan hadir kecuali yang belum bergabung. Kita berapa orang semua? 11 12. 11 orang Pak, 12. 11 ya? Nanti dicek. Kalau dilihat dari kampus tadi ada yang 9 tidak hadir, 3, mungkin 12. Nanti dicek, saya cek dari kampus nanti. Yang belum tolong bergabung. Oke. Sekarang apa fungsinya Google Classroom ini? Nah, coba diperhatikan. Sudah pernah belajar menggunakan Google Classroom dengan dosen yang lain? Sudah Pak. Nah, oke, sudah. Berarti tinggal kita memastikan apa namanya? Kita kembali dulu. Oke, kalau sudah untuk pertemuan pertama dan kedua ini kan ada pertemuan pertama dan kedua. Saya sebut pertemuan pertama kedua, berarti minggu ini dan minggu besok kita akan membahas ini. Oh, banyak bahannya ini. Banyak ini, ada pertama dulu RPS ya, selabus. Kita bahas hari ini selabus. Waktu kita tidak banyak, mohon diperhatikan, nanti kita lanjut di Google Classroom lagi. Ini tolong dibaca nanti selabus RPS-nya, kemudian apa namanya, KIKD ini ganti Anda kalau mau ke sekolah ya boleh cari KIKD-nya ke sekolah PAI Madrasah. Kalau enggak ke sekolah boleh dibuka buku ini. Di sini ada KIKD Madrasah PAI mulai dari Min sampai ke Man. Sudah lengkap KIKD-nya di sini. Nah, ini nanti kita bicara membuat RPP juga sudah ada RPP. Contoh-contoh RPP inspiratif, 1 lembar saja per kali pertemuan. Nanti kita untuk praktiknya kan kita lihat nanti RPP-nya. Kemudian ada model-model yang bisa dipertimbangkan dalam mengajar. Nah, ini secara konseptual akan kita bahas sedikit dalam pertemuan ini dan pertemuan besok. Tugas Anda selanjutnya adalah untuk pertemuan pertama ini membaca 2 buku micro teaching yang terkait dengan keterampilan. Yang kedua silabus dan RPP. Ini 2 ini yang dibaca. Setelah dibaca buku silabus dan RPP, silahkan di bawahnya nanti kalau ada komen berkomentar di bawah. Ya, boleh komentar di bawah. Kemudian buku micro teaching juga nanti yang ditulis oleh Pak Arif Boy ini, Ketua Prodi Saudara. Nanti ada materi di dalamnya, tidak semuanya dibaca ya. Ada salah satu topiknya keterampilan mengajar. Nanti saya jelaskan. Kita buka dulu sekarang ini
silabus. Nah, ini. Nampak? Nampak? Nampak. Pak. Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa ya. Mana memperbesarnya di sini? Oh, nampak? Oke ya. Sudah, Pak. Saya jelaskan karena waktu kita hanya 10-15 menit, coba lebih konsentrasi. Oke, ini deskripsi mata kuliah kita 4 SKS dibuat oleh tim mikro. Nanti yang mengetuai Bu Fani, Pak Ketua Prodi dan Ketua Rumpun Ilmu. Ini ada di bawahnya yang menandatangani ini. Ini Pak Arif Miboy, koordinator tim yang dibuat oleh konsorsium Bu Dr. Zulfani, dekan kita, dan wakil dekan 1 mengetahui ini. Ini cuman ini agak salah tahunnya, nanti diedit aja ya. Ini memang RPP yang lama ini, tapi belum ada perubahan. Nanti kita sesuaikan saja nanti dengan kondisi. Jadi mata kuliah micro teaching ini kita kan online ya, micro teaching. Jadi Anda lebih banyak nanti 2 hal pokok ya. Pertama buat RPP, yang kedua praktek mengajar. Praktek mengajar itu ada 2. Ada praktek mengajar terisolasi, terpisah-pisah, umpamanya keterampilan membuka dan menutup. Nah, berarti membuka dan menutup saja Anda praktekkan mengajarnya, direkam dengan video, lalu dikirim ke saya. Maka oleh sebab itu Anda harus punya YouTube. Jangan mengirim video ke saya. Masukkan ke YouTube Anda, nanti kirim linknya ke saya. Nah, selesai itu. Tapi setiap praktek itu harus dilampirkan RPP-nya. Ya, walaupun kegiatannya membuka dan menutup, dibuat dulu apa kegiatan membuka itu. Umpamanya menarik perhatian. Buat kegiatan membuka menarik perhatian, lalu dipraktekkan. Jadi ada 2 dokumen yang Anda serahkan nanti setelah pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga, Anda sudah mulai mengirim dokumen ke saya tentang RPP 1 lembar, kemudian terkait dengan praktik terisolasi. Coba kita lihat ini. Apa capaian ini? Mikro ini mampu menjelaskan konsep dasar mikro teaching. Nanti Anda diminta menjelaskan ini konsep dasar mikro teaching. Paham Anda mikro teaching itu ya mengajar mikro. Mikro itu artinya kecil. Kecil itu artinya kecil kelasnya. Kalau di online ini Anda cari saja kelas-kelas yang bisa Anda mikro praktek, terserah, bawa anak kecil boleh, pergi ke sekolah boleh, di rumah saja lihat kamera juga boleh. Yang penting Anda mencontohkan keterampilan mengajar sesuai nanti batasan-batasan yang saya sampaikan. Yang kedua, Anda memahami bisa menyusun RPP. Nah, itu sudah nanti saya share video saya tentang RPP di YouTube ada. Apa itu RPP? Bagaimana membuat RPP 1 lembar? Nah, lalu ada contohnya. Itu pertemuan pertama. Indikator yang 2 ini kita selesaikan pertemuan pertama dan kedua. Sedangkan capaian ketiga, keempat sampai seterusnya, terampil membuka dan menutup pembelajaran, terampil menjelaskan secara sistematis menarik dalam pembelajaran, terampil dalam memberikan pertanyaan dalam pembelajaran, terampil dalam memberikan penguatan, terampil dalam mengadakan variasi, terampil dalam membimbing diskusi, terampil dalam berbagai model pembelajaran. Nah, ini ya. Nah, ini nanti keterampilan ini kan dipraktekkan.
Dipraktekkan ini. Saya jelaskan konsepnya lewat Zoom sedikit. Nanti selesai Zoom itu Anda buat video Anda mengajar sesuai kompetensi-kompetensi pertemuan kita. Lalu video itu Anda rekam. Setelah direkam dimasukkan ke YouTube. Dan link YouTube-nya saya kirim ke saya orang yang pertama nanti mensubscribe YouTube Anda. Nah, gitu. Paham itu? Paham? Paham ya? Nah, oke. Jadi pertemuan pertama ini kita orientasi perkuliahan. Jadi mata kuliah mikro 4 SKS, tujuannya Anda bisa membuat RPP, praktek mengajar. Tapi praktek mengajar itu terbagi dua, ada praktek yang terisolasi. Terisolasi itu maksudnya tidak semuanya sebuah kompetensi itu. Ngajar dulu membuka saja, menutup saja, kayak gitu ya. Sudah itu bertanya saja, baru nanti pertemuan ke-5 dan ke-6 baru praktek mengajar penuh. Nah, setiap pertemuan itu Anda buat RPP-nya, buat kirim videonya. Jadi videonya ya sebanyak kuliah itu. Mulai pertemuan ketiga besok membuka dan menutup. Siapkan video membuka menutup. Nanti saya pagi dulu saya jelaskan dulu membuka dan menutup 30 menit. Lalu Anda praktekkan di sekolah. Buat video yang paling bagus kirim ke saya. Itu aja. Buatkan RPP-nya dulu nanti kita bahas RPP juga. Nanti RPP lewat apa saja, lewat YouTube saya, video saya saja. Nah, kemudian ini yang pertemuan kedua ini biasanya ini diskusi hasil observasi ke sekolah, mereview materi RPP, model. Ini Anda pergi ke sekolah, kalau ini memungkinkan dua alternatif saya berikan, boleh pergi ke sekolah. Sekolahnya adalah madrasah, sanawiyah, dan aliyah. Kalau ada di dekat Anda. Kalau tidak ada, ya cukup buka saja KMA yang saya share di Google Classroom, KMA 183 tentang KIKD PAI Madrasah Sanawiyah Aliyah. Lihat di situ KIKD-nya lengkap. Kemudian yang ketiga praktek. Nah, ini praktek keterampilan membuka dan menutup. Nah, membuka menutup saja. Jadi membuka menutup saja yang Anda kerjakan. Assalamualaikum. Lalu dilakukan orientasi, minat, motivasi, sudah itu ditutup, sudah buat videonya itu aja. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya di pertemuan besok, pertemuan ketiga nanti. Kita pertemuan pertama ini hanya membahas RPS saja dulu. Terus keterampilan, ini banyak ini. Ketiga, oh ini ada yang terpotong ini kayaknya nih. Langsung ke 9 saya lihat. Nah, ini ada keterampilan membimbing kelompok, keterampilan mengajar terpadu, mungkin di sini di RPS ada ini. Nah, ini. Terampil berbagi, menjelaskan berbagai pesan. Ini yang keempat, menjelaskan berbagai pesan, ya. Ini terampil menjelaskan materi. Kemudian yang kelima, terampil dalam bertanya. Ini ada keterampilan bertanya jawab. Ada keterampilan melakukan variasi. Kemudian mahasiswa terampil dalam memberikan penguatan enforcement. Terampil dalam melaksanakan pengelolaan kelas, ya, bagaimana mengelola kelas. Kemudian terampil dalam membimbing pembelajaran kelompok. Ini diskusi kelompok, bagaimana membimbingnya. Kemudian terampil dalam mengajar secara mulai dari pertemuan 10 ini, coba Anda perhatikan pertemuan 10 ini sampai pertemuan 9 itu kita masih terisolasi, keterampilan kecil-kecilnya yang kita praktekkan. Tetapi di pertemuan ke-10 ini sudah masuk keterampilan dasar mengajar terpadu, model pembelajaran inovatif, latihan dan brainstorming itu, ya. Kemudian terampil, ini terpadu semuanya sampai pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14, 15, 16 itu namanya praktek
ujian. Nah, nanti 3 orang ujian, apakah pakai Zoom atau lihat video, nanti kita sepakati. 15 ujian praktek, 16 ujian praktek. Jadi kalau ada Anda 11, ujiannya 3 orang, 3 orang praktek lewat Zoom atau gimana nanti, atau dibuat videonya, terserah Anda, nanti kita sepakati. Kalau bisa lewat Zoom, alhamdulillah. Kalau enggak, Anda cari rekaman Anda, kirim ke saya. Jadi ini ujian praktek ini ya 1 kali aja, cuman karena Anda banyak dibagi 3. Jadi ini referensinya juga sudah saya kirim di grup. Oke. Paham tum sam RPS? Paham. Oke. Lebih konsentrasi karena waktu kita hanya masih nampak oleh saudara? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Nah, sekarang saya kalau begitu hari ini saya menjelaskan konsep mikro sedikit. Ini sudah saya tidak usah pakai apa. Minggu besok kita jelaskan keterampilan dan RPP ya. Keterampilan dan RPP selayang. Nah, sekarang saya mau menjelaskan micro teaching itu apa ya? Substansinya apa? Substansinya saya kira tidak usah pakai ini. Saya jelaskan saja sepintas. Jadi micro teaching itu ya seperti itu aja. Anda mengajar secara terbatas, ruangan terbatas, buat RPP-nya, dibuat RPP lalu praktekkan. Buat RPP praktekkan. Buat RPP praktekkan. Nah, siapa yang kenapa disebut mikro? Karena dia terbatas untuk kalangan tertentu, tidak menghadapi siswa secara langsung. Ya, jadi nah, jadi mikro itu ya. Jadi tujuannya apa? Melatih saudara mengajar membuat RPP. Itu singkatnya. Membuat RPP, praktek mengajar. Nah, praktek mengajarnya itu karena kita dalam suasana pandemi, seharusnya kan ada di dalam kelas, disaksikan oleh teman-teman Anda, lalu Anda praktekkan, membuka, menutup pelajaran. Setelah itu diberi masukan oleh teman dan dosen. Lalu dari masukan itu diperbaiki lagi. Minggu depan praktek lagi keterampilan yang berbeda, praktek lagi keterampilan yang berbeda, praktek lagi keterampilan yang berbeda. Nah, itu diberi masukan, nah, kayak itu feedback-nya. Itu secara garis besar tentang micro teaching ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Fitri. Iya, Pak. Ya, silakan. Kan kita di pertemuan ketiga kan ada keterampilan seperti membuka dan menutup pembelajaran gitu kan, Pak. Ya. Kata Bapak, dalam praktek itu kita harus membuat RPP. Nah, RPP-nya itu RPP yang utuh atau sesuai keterampilan itu aja, Pak, membuatnya? Oh ya, kalau RPP-nya sebagusnya utuh saja dibuat. Nanti bisa untuk keterampilan besok kita tetap dibuat saja. Oh, karena tidak mungkin juga membuka pelajaran apa yang mau dibuka kalau tidak ada materi kan. Pasti ada juga kegiatan intinya, tapi RPP-nya tetap utuh. Nanti di pertemuan selanjutnya, kan di pertemuan pertama membuka ini materinya, ya digambarkan saja sedikit. 1 lembar ya, RPP kita 1 lembar. RPP kita 1 lembar, nanti saya kirim videonya bagaimana membuat RPP. Tujuan, kegiatan,
penilaian itu aja. Nanti di kegiatan saja dijelaskan nanti kegiatan hari ini membuka pelajaran. Inti dari kegiatan membuka nanti dilihat dari dokumen buku apa nanti menarik minat, mengarahkan, mengorientasi siswa tujuan pembelajaran ini, melakukan apersepsi, baik anak-anak sekalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah itu pasti pakai RPP kan? Kalau nggak ada materinya gimana kita menjelaskannya? KD-nya adalah ini. Bapak harapkan setelah kuliah pertemuan pelajaran hari ini, anak-anak Bapak harapkan mampu mempraktikkan sholat. Nah, kayak itu kan? Nah, udah selesai kan? Nah, Bapak harapkan nanti Anda memperhatikan praktek-praktek mengajar di video yang akan Bapak share. Atau memperhatikan gambar-gambar yang Ibu share. Tolong diperhatikan langkah-langkahnya seperti itu. Nah, gitu. Nah, nanti di pertemuan keempat, lihat lagi keterampilan apa yang diminta oleh RPP kita, silabus kita. Praktek bertanya. Anda nanti cukup membuat Assalamualaikum anak-anak. Baik, Ibu mau bertanya, kayak itu aja. Nggak usah lama-lama. Mau dikasih pengantar sedikit, lalu ada tanya jawab dengan teman-teman. Praktekkan saja seperti itu. Video kelima begitu juga. Nanti Bapak buat linknya nanti pertemuan ketiga. Mengupload video dan RPP itu tidak boleh sembarangan. Nanti Pak buat link tugasnya dikirim ke sana. Gitu Fitriyatul Jannah. Paham? Paham, Pak. Oke, siapa lagi? Pak, satu lagi, Pak. Ya. Mengenai tingkat sekolahnya, Pak, itu terserah dari kita atau dibagi oleh Bapak, Pak? Seperti materinya begitu, Pak. Oh iya. Nanti, oke, kita bagi. Ini berapa orang semua kita? 12. Iya, Pak. Anda siapkan saja satu RPP, 2 RPP, 1 RPP dulu masing-masing. Jadi RPP-nya kan banyak. Ini untuk yang pertama ini kita bagi. Coba perhatikan nanti RPP dari Sanawiyah. Sanawiyah itu berapa mata pelajarannya? PAI-nya berapa? 4 kan? Ya, Iya, Pak. 4, Pak. 4. Nah, Zoom-nya mau habis juga ini. Coba di di mana saya mau men-share ini. Kalau enggak di apa aja kita diskusikan nanti. Ketua kelompok kita siapa dulu? Siapa ketua kelompok kita sepakati? Fitri aja ya. Fitri. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Fitri ya. Fitri tugasnya nanti coba bagi ini. Coba Sanawiyah kelas 1. 4 mata pelajaran, 4 RPP berarti. Coba. Sanawiyah kelas berapa? Kelas 7 ya. Sanawiyah kelas 8. Sanawiyah kelas 9. Nah, itu. Nanti setiap kelas kan beda juga nanti. Kelas 1 Al-Quran hadis. Kelas 1 akidah akhlak. Bagi itu aja sampai sanawiyah PPP pertama ini dulu. Paham itu? Jadi sanawiyah kelas 7 Al-Quran hadis sanawiyah kelas 1 kelas 7, fikih sanawiyah kelas 7, akidah akhlak sanawiyah kelas 7, kelas 7. Itu dibagi nanti. Nanti Bapak share nanti. Iya, Pak. Nanti share. Ya. Paham ya? Insyaallah, Pak. Tolong Fitri bagi itu untuk RPP pertama saja dulu, 1 RPP saja dulu. 1 RPP saja dulu disiapkan karena minggu kita hari ini Anda ditugaskan apa tadi?
baca RPS, baca buku keterampilan dalam keterampilan mengajar saja yang dibaca ya. Iya, Pak. Yang dibaca hanya keterampilan mengajar. Mengajar. Nah. Kalau tidak. Nah, itu. Nanti kita lihat keterampilan mengajar itu, perlu saya buatkan videonya nanti. Kita lanjutkan, tolong dibaca itu. Anda kan kuliahnya 4 SKS ini. Tugas Anda setelah ini baca buku tentang keterampilan, kemudian ya keterampilan saja dulu, keterampilan mengajar. Minggu besok kita berdiskusi RPP. Paham ya? Sekarang Anda baca buku tentang keterampilan, ada yang 8 itu secara umum saja dulu. Nanti Anda komentari di bawah banyak bukunya itu. Ya, di bawah bukunya. Minggu depan kita bicara tentang RPP. Nah, minggu ketiganya lagi langsung Anda buat RPP, praktek mengajar, dikirim ke saya, tapi kita bertemu juga 20 menit lewat Zoom dulu, setelah itu baru Anda bekerja. Oke ya? Oke, Pak. Oke, dilanjutkan nanti tugasnya adalah membaca pertama RPS secara umum yang sudah saya share. Kalau RPS saya rasa sudah jelas itu. Tolong di-download, kalau bisa di-download, kalau enggak di-download juga enggak masalah, karena itu bisa Anda lihat kapanpun yang ada di itu ya. Yang kemudian yang buku mikro dibaca tentang keterampilan mengajar saja, tidak perlu banyak. Karena di dalam buku yang ditulis oleh Pak Boy itu kan banyak itu. Yang dibaca hanya keterampilan saja. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kita lanjutkan berdiskusi di Google Classroom karena kuliah kita kan sampai jam 12 ini. Ya, sampai jam 12. Nanti tugas Anda ya, sampai jam berapa? 12, Pak. Nah, okay. Ini udah masuk ke Zoom semuanya enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masih ada 1 atau 2 orang lagi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Saya ingatkan kepada Anda sebagai mahasiswa PAI yang sudah hampir mau tamat ini, jaga kesehatan, jaga iman, jaga ibadah Anda. Anda calon guru agama, Anda menjadi contoh teladan di lingkungan Anda. Sama dengan saya juga, kita sama-sama menjaga diri supaya, karena tugas kita sangat berat dibandingkan guru-guru yang lain, karena guru agama adalah pewaris para nabi, mereka menjadi contoh teladan dalam kehidupan. Kedua, terus tingkatkan belajar mandirinya lebih baik lagi. Kalau ada yang ragu, di Japri saja saya. Kalau rasanya orang perlu tahu dengan pertanyaan Anda, dibuat dalam grup. Kalau Anda agak privasi, Japri saya, kan begitu kan? Kalau agak privasi, itu di Japri saya. Kalau agak umum sifatnya, ditanya di grup saja supaya orang tahu juga, kan gitu. Yang dituntut dalam kuliah kita ini adalah keaktifan Anda sebagai mahasiswa yang belajar daring. Semoga Anda sehat walafiat. Amin. Perbanyak membaca la haula wala quwata illa